Sebelum melanjutkan, pastikan kalian sudah support dengan like dan subscribe Calvin Channel untuk dapetin update terbaru berbagai hal tentang Ultraman dan Kaiju. Industri perfilman tengah memasuki era disrupsi. Disrupsi karena teknologi dan pandemi. Beberapa film kelas box office dibatal tayangkan di bioskop dan langsung banting setir tayang di konten platform semacam Netflix, HBO Max, atau Disney Plus. Semua diupayakan untuk menutup biaya produksi dan meraup keuntungan. Model bisnis demikian sangat rentan dengan kasus pembajakan. Teknologi memungkinkan siapa saja melakukan screen recording secara utuh dan lengkap, lalu menyebarluaskan konten dengan gratis. Jauh lebih mudah dibanding era DVD, Laserdisc, apalagi Betamax kotak poki. Lalu, gimana masa depan industri film jika teknologi terus menjadi momok bagi dunia bisnis perfilman? Di tengah makin maraknya pembajakan, fenomena anomali terjadi. Suburaya Production, kreator Ultraman, Gridman, dan beberapa IP lain, membuka lebar channel YouTube dan menggratiskan film-film terbarunya. Gila! Terutama sejak tahun 2020. Suburaya makin menggila dengan Ultraman Z-nya. Jelas daya viralnya begitu hebat. Hingga saat ini, mereka telah meraup 1,58 juta subscriber dan lebih dari 400 juta views. Lanjut, di Absolute Conspiracy dan kabarnya nih, Januari ini lanjut dengan Connect to 3 dan Shin Ultraman di 2021. Apa nggak rugi tuh bikin film pakai duit dan digratisin? Terus, dari mana revenue mereka? Apakah Suburaya sebenarnya adalah yayasan sosial seperti Sesame Street? Di video kali ini, saya akan membahas model bisnis Suburaya, strategi dan teknik yang benar-benar anti-mainstream. Dan saya pikir cukup berselaras dengan disrupsi dan perubahan zaman. Gimana mereka survive dengan berbagai film gratisan? Nah, buat kalian yang pengen tahu gimana strategi dapur bisnis Suburaya, terus simak video ini. Saya mencatat 5 poin penting yang menjadi rahasia keberhasilan bisnis imajinasi Suburaya. Pertama, Suburaya utamanya jualan lisensi dan merchandise, bukan film. Keran atau aliran utama uang mereka bukan dari hasil jualan film atau lagu. Kedua stream ini sangat berisiko. Begitu bocor dalam bajakan, habis sudah. Apalagi di era digital sekarang. Nah, revenue terbesar dari Ultraman and the Gang adalah dari menjual merchandise dan lisensi. Merchandise adalah produk turunan yang berkaitan dengan barang kebutuhan dan keinginan sehari-hari, seperti sepatu, baju, kemasan makanan, dan mainan. Sedangkan lisensi adalah izin penggunaan hak cipta. Jadi guys, pihak pembeli lisensi akan mendapatkan hak untuk menggunakan karakter yang ia beli untuk kepentingan bisnis sesuai kontrak atau MOU-nya. Inilah model bisnis sebagian besar industri tokusatsu dan anime Jepang. Animation World Network mencatat, untuk karakter-karakter tertentu, bisa datengin revenue melebihin revenue merchandising blockbuster di Amerika, yang notabene punya pasar 2 kali lipat lebih gede daripada Jepang. Wow! Nah, berapa duit sih dari merchandising ini? Kyodo News Group mencatat bahwa IP Ultraman sendiri mampu meraup revenue global segede 11,5 miliar US dollar, di mana 90% sendiri berasal dari merchandising dan penjualan lisensi. Kira-kira berapa rupiah ya? Hitung aja sendiri. Nah, menariknya,
kepemilikan Suburaya saat ini 49% di tangan grupnya Bandai Namco. Nah, jelaskan gimana duit mereka. Kedua, film adalah alat marketing. Sekali lagi, film adalah alat marketing. Nah, poin ini nyambung dengan poin sebelumnya. Utamanya, mereka nggak jualan film saja. Bagi model bisnis demikian, film adalah media marketing. Film adalah sebuah iklan. Iklan yang berisi story yang berkualitas. Iklan yang durasinya bisa 12 hingga puluhan episode. Iklan yang hampir tiap hari muncul melalui YouTube channel. Artinya guys, makin tersebar filmnya, makin viral marketingnya, dan makin banyak yang kenal Ultraman. Ini adalah goodwill atau keuntungan di masa depan. Di saat pebisnis film menjadi paranoid dengan bajakan, Suburaya kayaknya happy banget kalau film-filmnya kesebar kemana-mana. Paling-paling mereka sedikit mengandalkan jualan DVD Blu-ray bagi kolektor sejati saja. Dalam konteks akuntansi, mungkin bagi mereka, produksi film bukan menjadi akun biaya produk, namun sebagai akun marketing. Ini cuma hipotesis saya. 3. Segmentasi yang tepat. IP Ultraman telah matang dan mencapai market fit yang nyaris sempurna. Sejak awal dan semestinya sampai sekarang, Ultraman dirancang untuk para youngster. Demikianlah sebutan pangsa pasar yang khususnya ditujukan pada anak dan juga remaja. Banyak orang tua bertanya pada saya, apa sih bagusnya Ultraman? Desainnya norak, dan ceritanya gitu-gitu aja diulang-ulang sampai bosen. Nah, inilah justru kekuatan kreator Suburaya. Coba bayangin, gimana sih pola pikir anak-anak? Anak-anak suka sesuatu yang berwarna cerah, sederhana, dan berulang-ulang. Nah, ini dia rahasianya. Suburaya paham benar bagaimana perilaku dan cara berpikir anak-anak atau yang menjadi segmennya. Padahal nih guys, justru banyakkan kru senior yang bekerja di sana. Namun, mereka paham benar tentang value proposition. Mereka paham perilaku anak-anak. Cerita sederhana dengan pesan moral yang kuat dan berulang seperti pembentukan habit. Setiap anak mendambakan pahlawan dan ingin menjadi seperti mereka, kan? Cerita dapat masuk ke dalam pikiran, bawah sadar, hati dengan cara emosional, melekat dan gak mudah dilupakan. Bedakan dengan presentasi pelajaran geografi atau teori ekonomi di sekolah kalian. Lalu, kenapa ada dewasa muda bahkan orang tua seperti saya yang masih saja suka Ultraman? Jawabannya simpel. Pasti pada masa youngsternya mereka sudah menyukai Ultraman. Pun saya sudah menjadi fans Ultraman sejak berusia 5 tahun. Suburaya konsisten menciptakan karakter baru tiap tahun dan terus merawat penggemarnya dengan baik. Coba perhatikan rentang usia merchandise Ultraman, mulai dari mainan untuk usia 5 tahun, hingga untuk pasar dewasa seperti lini SHF atau statue, semuanya ada. Nah, inilah kehebatan Suburaya. Mereka bukan hanya mencari penonton, mereka mengenal dan membangun fanbase dengan baik. Keempat, Lean Production khas Jepang. Sekitar 2 tahunan yang lalu, saya mengajak Kelvin nonton Uprising. Keluar, kami berdiskusi dan saya bertanya, suka mana, Jagger atau Ultraman? Spontan jawabnya, ya jelaslah bagus Ultraman. Hah, kok bisa ya? Dengan kualitas dan special effect yang relatif simple, Ultraman mampu bersaing dengan karakter-karakter raksasa lainnya. Sekali lagi, kekuatan Ultraman adalah pada cerita dan market fitness-nya, bukan pada special effect atau aktor-aktor box office yang muncul di sana. Suburaya paham hal ini, dan mereka mempertahankan proses produksi yang efisien, sederhana atau lean, prinsip lean yang sudah menjadi karakter dan gaya hidup orang Jepang. Konsep lean juga terlihat pada kemunculan karakter. Coba perhatiin, berapa banyak sih kaiju lawas yang akhirnya di-remake dan dimunculin kembali? Bahkan, Ultraman sejak zaman Showa tak jarang hadir kembali dengan anggun dan gagah
di serial New Generation. Ini adalah optimasi aset, optimasi yang berujung pada efisiensi atau cost sharing. Malahan, beberapa kaiju baru merupakan motif dari kaiju sebelumnya, atau fenomena munculnya fusion up alias pinjam kekuatan Ultraman atau kaiju lain. Ini juga bentuk efisiensi tingkat tinggi, guys. Hanya saja Suburaya mampu merangkaikannya dengan cerita yang sangat cantik. Yang kelima dan yang terakhir, adanya visi besar yang menjadi sandbox bagi Suburaya. Suburaya punya visi dan misi besar yang hingga saat ini masih dipertahankan. Lebih dari 50 tahun mereka tetap konsisten dan konsekuen. Dengan visi providing content, product and services full of creativity and innovation, mereka terus menciptakan hal-hal baru, gak hanya dalam bentuk IP, namun juga inovasi dalam merchandising. Dengan misi to deliver the importance of courage, hope, and kindness to people around the world, Ultraman akan terus dihadirkan untuk menciptakan dunia lebih baik. Visi dan misi, inilah yang menjadi nyawa sekaligus sandbox dari seluruh proses bisnis Suburaya. Setelah mempelajari bisnis model Suburaya dalam lakon Ultraman, saya punya cara pandang yang berbeda tentang Ultraman itu sendiri. Ultraman bukan sekedar komoditas atau aksesoris budaya pop. Ultraman adalah social innovation. Sebuah ikon hiperrealitas, pahlawan fiktif yang terus berjuang mengajarkan keberanian, harapan, dan kebaikan untuk dunia yang lebih baik. Segala ulasan ini adalah hasil analisis yang mungkin perlu dipelajari lebih lanjut. Oke, sekian bahasan saya tentang dapur dan modal bisnis Suburaya. Semoga bermanfaat dan menghibur. Dan pastinya, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe Kelvin Channel. Buat kalian yang suka dengan kisah-kisah asal-usul trivia dan misteri Ultraman, ikuti terus Kelvin Channel dan jangan lupa untuk like dan subscribe Kelvin Channel.